membentang sepanjang lebih dari 50 meter di aliran kali resmi Kampung Pelaukan Desa Karas. Warga di sepanjang bantaran aliran Sungai Cilemak Abang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masih menggunakan air yang tercemar limbah industri. Meski kondisi air menghitam dan bau busuk, warga tidak memiliki pilihan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus yang berkaitan dengan lingkungan dan layanan hukum yang ditawarkan oleh pengacara. Di bidang hukum, banyak firma hukum dan pengacara yang menawarkan layanan dalam berbagai bidang, termasuk penciptaan produk hukum dan jasa hukum lainnya. Berikut adalah contoh kasus hukum yang berkaitan dengan lingkungan dan layanan hukum yang ditawarkan oleh pengacara. Sebuah perusahaan manufaktur di suatu daerah diduga mencemari sungai di setempat dengan limbah berbahaya. Limbah ini menyebabkan kerusakan ekosistem air dan membahayakan kesehatan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Ada beberapa tindakan hukumnya. Yang pertama, pengaduan masyarakat. Masyarakat yang terdampak bersama dengan kelompok lingkungan mengajukan pengaduan kepada pihak yang berwenang. Mereka menuntut tindakan terhadap perusahaan yang bertanggung jawab. Yang kedua, investigasi hukum. Pengacara yang mewakili masyarakat melakukan investigasi untuk mengumpulkan bukti tentang tingkat pencemaran dan dampaknya. Mereka bekerjasama dengan ahli lingkungan untuk menilai kerusakan. Yang ketiga, litigasi. Kasus ini dibawa ke pengadilan, di mana pengacara berargumen bahwa perusahaan telah melanggar peraturan lingkungan yang berlaku. Mereka menuntut perusahaan untuk menghentikan pencemaran dan memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak. Yang keempat, penyelesaian. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat menawarkan penyelesaian di luar pengadilan, seperti upaya pemulihan lingkungan. Pengacara dapat membantu menegosiasikan syarat-syarat penyelesaian ini. Jasa hukum yang ditawarkan. 1. Konsultasi hukum lingkungan. Memberikan nasihat kepada klien tentang kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan. Yang kedua, pembelaan dalam kasus lingkungan. Mewakili perusahaan atau individu yang dituduh melakukan pelanggaran lingkungan. Yang ketiga, advokasi kebijakan lingkungan. Mengadvokasi perubahan kebijakan atau regulasi untuk perlindungan lingkungan yang lebih baik. Yang keempat, pengurusan izin lingkungan. Membantu perusahaan dalam memperoleh izin yang diperlukan untuk operasi mereka agar sesuai dengan peraturan lingkungan. Dasar hukum yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Lingkungan Hidup. Undang-undang ini biasanya mengatur tentang pencegahan pencemaran, pengelolaan sumber daya alam, dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Misalnya di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Di beberapa negara, peraturan khusus dibuat untuk mengatur tentang pengelolaan limbah, izin lingkungan, dan standar emisi. Di Indonesia, peraturan ini bisa berbentuk peraturan pemerintah atau PP atau peraturan menteri atau Permen. Ketiga, konvensi internasional. Banyak negara yang juga meratifikasi konvensi internasional terkait lingkungan, seperti Konvensi Basel tentang pengolahan limbah berbahaya, yang dapat menjadi dasar hukum untuk menuntut perusahaan yang melanggar. Yang keempat, hukum pidana. Beberapa pelanggaran lingkungan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana, terutama jika menyebabkan kerugian yang signifikan atau melibatkan bahan berbahaya. Yang kelima, hukum perdata. Pihak yang dirugikan oleh pencemaran lingkungan dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami, seperti biaya medis atau kehilangan pendapat atau kerusakan properti. Sekian pemaparan dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.